Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam leadership. Kami Pokja 18, Sespimen Angkatan 63. Saya sebagai host, Serdik Tendriwardi. Kemudian ada rekan-rekan saya. Yang pertama adalah Kadek Femil. Yang kedua Serdik Adri Setiawan, yang ketiga Serdi Anton Satriadi, dan yang keempat adalah Ramayadi Yusuf. Kali ini kami akan membahas tentang fire atau artinya api ya. Terkadang api kecil menjadi sahabat dan api besar itu adalah musuh yang mungkin akan meluluhlantahkan semua yang ada di hadapan kita. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana ya langkah-langkah kita dalam penanganan hukum dari segi atau sudut pandang polisi itu sendiri dalam menghadapi kebakaran. Apakah itu kebakaran lahan maupun kebakaran yang terjadi di lingkungan kita, sampah, ya, rumah apalagi, itu akan bisa membuat kerugian yang sangat besar. Baik, kita mulai dulu dari Serdi Kadek Femil berkaitan dengan tema kita kali ini. Apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami dari Pokja 18 mencoba berbagi pengalaman, berdiskusi bagaimana tentang upaya-upaya yang harus kita lakukan bersama tentang kebakaran lahan atau kebakaran hutan ini. Pengalaman kami pribadi pernah berdinas di Kalimantan Tengah bersama dengan Serdik Adri Setiawan. Bagaimana pola-pola pengamanan atau pencegahan kebakaran hutan di sana. Sedikit berbicara, mungkin pada tahun 2017 kami di Kalimantan Tengah ikut terjun langsung dalam pemadaman lahan atau kebakaran hutan ini. Ini dampak dari kurangnya pengetahuan dari masyarakat atau ada oknum-oknum dari masyarakat ingin mengambil keuntungan dari kebakaran lahan ini. Ini tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan sama sekali. Negara kita sudah mengatur melalui undang-undang bahwa kebakaran hutan ini masuk adalah tindak pidana yang bisa kita proses lebih lanjut. Sangat berdampak di tahun 2017, salah satu kebakaran hutan terbesar 5 tahun terakhir, yang mana semua unsur, semua pihak bahu-membahu untuk memadamkan kebakaran hutan ini. Mungkin lebih banyak nanti akan disampaikan oleh Bang Adri bagaimana dulu beliau langsung terjun ke lapangan bersama-sama BPBD, TNI memadamkan api di Kalimantan Tengah. Mungkin langsung Pak Adri. Baik, terima kasih ya, berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pada saat itu memang kebakaran lahan menjadi topik utama, kemudian menjadi atensi dari pimpinan kita khususnya Pak Presiden, juga untuk di Polres kami pada saat itu di Polres Murung Raya yang mana di tengah-tengah Kalimantan masih mendapatkan banyak hutan. Jadi yang kami lakukan yaitu melaksanakan sosialisasi kepada para masyarakat yang ingin membuka lahan agar tidak menggunakan sistem pembakaran, tapi dengan sistem manual. Apapun pembakaran itu harus ditunggu dan tidak ditinggal pergi. Kemudian kami juga melaksanakan penegakan hukum kepada masyarakat yang pada saat itu tertangkap tangan atau berdasarkan penyelidikan bahwa yang menjadi kebakaran adalah disebabkan oleh tindakannya yang untuk membuka lahan. Jadi ya pada saat pelaksanaan hukum sudah, kemudian sosialisasi juga sudah, namun dalam hal ini belum maksimal dan perlu ditingkatkan kembali. Mungkin di pengalaman juga Serdik Anton Satriadi di Kalbar bisa menyampaikan juga untuk pengalamannya pada saat dinas. Baik, terima kasih untuk penonton setia podcast. Di samping unsur kesengajaan, kadang ada juga unsur ketidaksengajaan yang tidak kita ketahui sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan, di mana
khususnya memasuki musim kemarau yang panjang, tidak ada hujan yang sudah mungkin paling sedikit 1 bulan gitu. Nah, masyarakat yang lewat merokok, membuang puntung rokok sembarangan di mana lahan tersebut sudah kering, apalagi lahan gambut, sehingga mencetus terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Itu salah satunya juga pengalaman kami selama berdinas. Oleh sebab itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat khususnya di lokasi-lokasi yang sangat rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, apabila terjadi musim kemarau yang panjang, setidaknya bantu menjaga alam dengan tidak merokok di sekitar lokasi. Apabila kita menjaga alam, alam pasti akan menjaga kita. Seperti itu. Gimana? Baik, saudara teman-teman podcast dimanapun Anda berada yang akan menyaksikan kegiatan kami ini, ya, mungkin dalam pepatah mengatakan bahwa api ketika kecil menjadi teman, ya, tapi ketika besar itu akan menyusahkan semua orang. Ya. Kami sebagai polisi mungkin ya melakukan tindakan-tindakan apabila kebakaran lahan terutama dilakukan oleh oknum yang sengaja. Contoh, perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam membuka lahan. Mungkin mereka berpikir bahwa kami kan sudah membayar pajak, sudah membayar izinnya, ya. Lebih lanjut nanti dari Serdik, Yusuf akan menyampaikan regulasi apa saja sih ketika kebakaran ini terjadi. Baik, terima kasih Pak Tendri. Sebelum kita bicara mengenai penegakan hukum, kami sebelumnya akan menyampaikan bahwa dari teori penanggulangan kejahatan itu ada yang dikemukakan oleh Peter Hofnagels mengenai penanggulangan kejahatan ini ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan melalui penegakan hukum, yang kedua pencegahan hukum, pencegahan kejahatan, dan yang ketiga itu adalah pengaruh media massa terhadap kejahatan itu kepada masyarakat. Bicara mengenai penegakan hukum, maka tidak terlepas dari teori penegakan hukum yang kita ketahui ada 3 dari yang dikemukakan oleh Friedman, yakni substansi hukum, teori hukum, dan budaya hukum. Dari kejahatan pembakaran lahan ini, tentu kita dapat mengetahui bahwa dari substansi hukumnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kejahatan pembakaran hutan ini. Di antara regulasi yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 terkait dengan kehutanan. Kemudian setelah itu ada banyak turunan peraturan di bawahnya berupa peraturan Kementerian dari Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hutan lindung, mengatur tentang bagaimana ekosistem kehutanan dan lain sebagainya, yang di situ diantaranya adalah terdapat larangan bagi perorangan atau para pelaku usaha, baik itu perusahaan maupun tingkat yang lebih kecil lagi, bahwa mereka dilarang untuk melakukan pembakaran hutan secara ilegal dan secara yang tidak ditentukan, tidak sesuai aturannya dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, kemudian apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap perbuatan pembakaran hutan itu, maka tentu ada sanksi bagi mereka. Ya, ini diantaranya sanksi tersebut tentu akan dilakukan penyidikan oleh polisi sebagai struktur hukum yang ada di negara kita, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan atau penyidikan terhadap para pelaku pembakaran hutan ini. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi budaya hukum, maka untuk mendukung pemerintah menangani tindak pidana pembakaran hutan ini, maka perlu ada suatu pemahaman terhadap masyarakat, juga terhadap para perusahaan, bahwa tindakan yang mereka lakukan ini dapat merugikan masyarakat, bahkan dapat merugikan negara, karena satu, adanya komplain dari negara tetangga, kemudian produktivitas masyarakat akan terganggu. Nah, ini perlu perhatian bagi para pelaku kejahatan tersebut. Kemudian terkait dengan pembakaran hutan ini juga perlu ada komitmen dari pemerintah, tidak hanya dari kepolisian. Kepolisian perlu ada dukungan juga dari instansi terkait lainnya, terutama pemerintah, karena ini berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang juga di situ seringkali ada ikatan kerja atau ada kontrak dengan negara Indonesia, dengan pemerintah kita maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga perlu ada komitmen dan ketegasan juga dari pemerintah ketika polisian melakukan penindakan atau penyidikan, harus didukung oleh
pemerintah, sehingga tidak ada lagi tawar-menawar antara pemerintah dengan perusahaan yang nantinya akan bermudah-mudahan untuk melakukan pembakaran di lahan yang dapat merugikan masyarakat. Saya kira begitu. Ya, baik teman-teman dimanapun Anda berada yang setia dengan podcast Asesmen Angkatan 63 ini, ya kami selalu menghimbau kepada Anda ya berhati-hati dalam melakukan sesuatu, berpikir terhadap efek baik dan buruknya. Kemudian ada beberapa tips dari kami, ya kami menghimbau kepada kita semua. Yang pertama adalah melakukan pencegahan, mencegah diri Anda dan orang lain ya melakukan kesalahan-kesalahan yang akan berakibat ya merugikan kita semua. Yang kedua adalah memantau apabila memang terjadi dan tidak bisa dihindari kebakaran lahan ini, ya lakukan pencegahan dini. Ya, kemudian apabila ini tidak bisa diantisipasi, laporkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan hal yang lebih besar dalam hal penanggulangan. Kemudian lakukan evakuasi, ya evakuasi barang-barang yang mungkin Anda sayangi, ya sehingga tidak mengalami kerugian material yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah pemulihan, ya pemulihan. Mungkin setelah pasca ini terjadi, jangan sampai terjadi yang kedua kali. Kemudian yang terakhir adalah penegakan hukum, ya. Ketika kebakaran hutan ini dilakukan dengan sengaja, ya laporkan apabila memang Anda mengetahui siapa dalang dari balik semua ini, ya. Polisi siap melayani dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Saya rasa demikian teman-teman podcast Sespimen Angkatan 63. Kami dari Pokja 18 Sespimen Angkatan 63 undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam leadership.